Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya malam hari ini? Semua kita diberkati. Saya percaya setiap kita diberkati malam hari ini Bapak Ibu. Meskipun kita masih melakukan ibadah kul kita secara online, namun saya percaya itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kuasa Tuhan masih terus ada saat kita menyembah, saat kita memberi hati kita, saat kita mau datang mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, sekalipun melalui online Bapak Ibu ya. Dan saya percaya setiap rumah-rumah malam hari ini akan melakukan kul online Bapak Ibu, dan rumah-rumah yang dipakai akan semakin diberkati Tuhan. Saya percaya rumah-rumah kita akan menjadi rumah doa, rumah kediaman orang-orang percaya yang mau terus mendengarkan firman Tuhan, melakukan pujian penyembahan ataupun ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita akan bersama belajar tentang topik kul kita malam hari ini, topik firman Tuhan yang boleh saya bagikan, yaitu tentang hasil dari penantian Bapak Ibu. Hasil dari penantian. Saya percaya di antara kita mungkin kita semua sedang menantikan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang menantikan kesehatan dari sakit penyakitnya, ada yang menantikan hasil dari usaha yang sedang dia lakukan, ataupun menantikan banyak hal Bapak Ibu. Saya percaya selama kita ada, pasti kita selalu menantikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, masih saat ini kita masih terus dihadapkan di situasi ataupun kondisi yang membuat kita mungkin tidak leluasa bergerak, yang membuat kita takut dan khawatir, karena kita tahu ya COVID-19 belum berakhir sampai hari ini Bapak Ibu. Itu masih terus mengancam kehidupan kita, masih terus ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Namun saya percaya ini yang menjadi penantian kita bersama Bapak Ibu ya. Saya percaya malam hari ini semua yang ikut kul ataupun yang tidak ikut kul sama sekalipun, saya percaya penantian kita sama Bapak Ibu, yaitu menantikan sesuatu yang baik dari kejadian yang sedang kita alami hari-hari ini, yaitu menantikan supaya virus corona ini cepat berlalu, supaya cepat hilang dari kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Sebab bukan kita saja, mungkin bukan cuma bangsa kita, namun seluruh dunia juga merasakan dampak dari kejadian ataupun situasi yang tengah kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Nah, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang harus menunggu, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, perekonomian, usaha, dan lain-lain Bapak Ibu. Ini yang sedang kita nantikan bersama saat-saat ini Bapak Ibu. Mungkin apabila ada di antara kita yang masih ada keluarganya yang sakit, sedang menantikan supaya cepat sembuh, keluar dari rumah sakit, ataupun cepat pulih dari virus corona ini. Ataupun mungkin anak-anak kita yang belum bisa bersekolah, yang masih harus belajar dari rumah, kita juga bersama menantikan supaya sekolah cepat bisa dibuka. Mungkin yang ini juga perekonomian ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini yang digoncang itu ekonomi kita. Semua sudah mulai merasa dampaknya Bapak Ibu. Bagaimana ekonomi kita sudah mulai terasa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Namun kita percaya untuk menghadapi situasi ini kita harus bersabar dan menunggu waktu yang Tuhan tentukan Bapak Ibu. Sebab kita percaya tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik atas bangsa kita, atas kehidupan kita. Asal kita terus mau bersabar Bapak Ibu. Sebab saat kita mau terus bersabar dan terus mau berdoa, kita percaya disitulah Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan Bapak Ibu. Nah, malam hari ini supaya kita boleh dikuatkan saat kita menantikan sesuatu, kita boleh baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam Yesaya 30 ayat 15 Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Inilah yang harus kita lakukan saat kita sedang melakukan penantian saat ini Bapak Ibu. Saat kita sedang menantikan mungkin kapan ini semua berakhir, yang mau kita lakukan ya datang
bertobat dan tinggal diam di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Kita tinggalkan semuanya, kita bertobat di hadapan Tuhan Bapak Ibu, supaya ada hasil baik yang akan kita terima. Sambil kita menantikan sesuatu, kita harus tinggal diam dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Seperti apa itu tinggal diam? Bukan berarti kita diam, tidak melakukan sesuatu Bapak Ibu. Tuhan mau saat kita kita tinggal diam itu, kita berarti banyak datang di hadirat Tuhan, banyak melakukan pujian penyembahan, banyak melakukan doa kita. Mari kita tingkatkan lagi doa-doa kita Bapak Ibu. Yang tadinya kita tidak pernah berdoa, yang tadinya kita tidak pernah membaca firman Tuhan, mari kita ubah kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita perbanyak lagi pujian penyembahan kita, doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa apa yang menjadi pokok doa kita hari-hari ini Bapak Ibu. Karena untuk menghadapi situasi ini, kita harus lebih banyak diam di hadirat Tuhan, harus lebih banyak lagi berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita percaya saat kita melakukan semuanya itu, kita akan diselamatkan. Sekalipun kondisi masih terus mencekam di sekeliling kita, namun saat kita terus tinggal diam di hadirat Tuhan, saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita percaya kita diselamatkan. Kita akan diselamatkan dari musuh-musuh kita Bapak Ibu. Dan musuh juga berbicara bukan tentang penjahat atau apapun itu yang membuat kita ketakutan. Musuh kita mungkin ada di sekeliling kita, ada sakit penyakit, ada usaha kita yang digoncang, ada keluarga mungkin yang berantakan, itu juga musuh kita Bapak Ibu. Namun saat kita mau tinggal diam, mau datang di hadirat Tuhan, memberikan kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita bisa melalui semuanya itu Bapak Ibu. Apapun kondisi yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, saya percaya saat kita hidup intim dengan Tuhan, banyak memberikan hati kita, banyak memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita akan kuat menghadapi hari-hari kita Bapak Ibu. Dan di sini kita akan belajar apa aja yang harus kita lakukan supaya kita menerima hasil dari penantian kita Bapak Ibu. Ada dua hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu, supaya kita boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, bertobat dan tinggal dalam Tuhan. Itu dia tadi Bapak Ibu ya. Kita harus bertobat. Dalam Yesaya 30 ayat 15a berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ini Bapak Ibu ya. Saat kita bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Kita akan diselamatkan dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Kita diselamatkan dari sakit penyakit, kita diselamatkan dari virus yang sedang mengancam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan hanya mau kita bertobat, kita meninggalkan apa yang jahat yang pernah kita lakukan. Mari kita mulai kehidupan kita dengan membentuk sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita banyak tinggal dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau supaya segala sesuatu yang kita inginkan ataupun yang kita nantikan berhasil, Tuhan hanya mau kita banyak lagi lebih dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Mari kita Bapak Ibu bertobat di hadapan Tuhan. Inilah saat yang tepat untuk kita bertobat dari jalan-jalan yang tidak benar. Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang pernah kita lakukan. Kita berbalik kepada Tuhan supaya kehidupan kita dipulihkan Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita ataupun keluarga-keluarga kita bawa semuanya untuk mengenal Tuhan Bapak Ibu. Supaya saat kita semua sudah bertobat, saat kita semua bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan, terus melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, saya percaya itu akan menjadi suatu kehendak Tuhan dan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan taruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kita juga terus berdoa, kita sama-sama berdoa supaya situasi dan kondisi yang kita hadapi boleh cepat berlalu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat-saat ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang digoncang ekonominya. Mari kita terus berdoa, kita topang semuanya Bapak Ibu. Sebab kita percaya saat kita melakukan doa kita, saat kita terus menaikkan pujian kita, Tuhan pasti mendengarkannya.
Tuhan akan mengabulkan setiap doa orang-orang benar dan percaya di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itu tadi yang pertama, yaitu bertobat dan tinggal dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berikan hati kita, kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kita banyak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perbanyak doa-doa kita, perbanyak pujian penyembahan kita. Mari kita perbanyak untuk mendengar ataupun membaca firman Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, sebab disitulah kekuatan kita. Saat kita terus membaca firman Tuhan, saat kita terus merenungkannya, melakukannya, terus berdoa, maka saya percaya setiap kita akan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Situasi apapun yang terjadi, saat kita terus tinggal diam dalam Tuhan, kita mau meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh mendapatkan hasil sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tetap tinggal tenang dan percaya. Sesudah kita tadi bertobat dan tinggal dalam Tuhan, yang kedua tetap tinggal tenang dan percaya. Itu juga tadi ada di dalam Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya Bapak Ibu, saat kita tenang, saat kita percaya, disitulah kekuatan kita Bapak Ibu. Karena orang yang terburu-buru ataupun orang yang suka panik mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Namun saat kita menghadapi sesuatu, saat kita sedang dihadapkan dalam kondisi yang sulit, disitulah waktunya kita tenang, kita percaya, biar Tuhan saja yang bertindak. Tapi terkadang seperti yang di sini ditulis, kadang kita enggan, kadang kita tidak mau, kadang kita cuek. Kita tahu bahwa semua firman mengatakan adalah yang baik, tapi terkadang kita cuek Bapak Ibu. Kita tahu bahwa setiap firman Tuhan itu benar adanya, namun kita terkadang tidak menghiraukannya, ataupun kita sering mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Kita sering melakukan apa yang menurut kita benar Bapak Ibu. Dan saya percaya malam hari ini semua kita harus tenang, semua kita harus percaya Bapak Ibu. Karena saat kita dalam keadaan tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita Bapak Ibu. Saat kita sudah berdoa, saat kita sudah tenang, maka kita percaya kekuatan kita semakin dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dalam menghadapi apapun juga kita akan mampu, kita akan dibuat Tuhan berhasil Bapak Ibu. Saat kita tinggal tenang dan percaya, maka kita akan mendapat kekuatan, yaitu pertolongan Tuhan, jalan keluar, semangat, dan keberhasilan. Saya percaya, mari Bapak Ibu kita berbalik, kita tinggalkan jalan-jalan kita yang jahat, mari kita bertobat, mari kita tinggal dalam Tuhan. Kita tinggal tenang dan kita percaya. Saat kita sudah melakukan semua ini, dan saya percaya penantian kita akan menjadi penantian yang luar biasa. Sebab kita percaya Bapak Ibu ya, saat kita menyerahkan semuanya itu jauh dari apa yang kita pikirkan, dan kita doakan akan Tuhan buat bagi kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meminta banyak hal dari kita Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak melakukan doa pujian kita, banyak melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan berbuat begitu, kita sudah bersama-sama memerangi situasi kondisi saat-saat ini Bapak Ibu. Saat kita berdoa, kita sudah ikut ambil bagian untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang pemerintah kita lakukan, mencari solusi atas kejadian semuanya. Kita hanya berdoa. Saat kita berdoa, saat kita percaya, di situ Tuhan juga bekerja Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan terus pola hidup kita yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jangan ada yang undur dari hadapan Tuhan. Jangan ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita harus tinggal diam dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu ya, agar kita mendapatkan hasil yang baik. Dan saya percaya penantian kita akan menjadi suatu penantian yang indah Bapak Ibu. Dan saya sangat percaya virus ini akan segera berlalu saat kita terus menaikkan doa kita dengan benar, membawa bangsa kita, membawa jiwa-jiwa untuk terus bertobat di hadapan Tuhan.
maka penantian yang sedang kita nantikan akan menjadi sesuatu yang terbaik yang akan kita lihat, dan itu akan menjadi sesuatu perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan malam hari ini, supaya semua kita diberkati Bapak Ibu. Terus kita belajar, dan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita, saya percaya Tuhan akan mengabulkannya bagi kita semua Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita akan semakin kuat, akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi, percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menantikan hasil yang baik. Segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan ada bersama dengan kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Biarlah setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan kita terus belajar, dan biarlah kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya cara Tuhan memberikan pertolongannya sangatlah luar biasa, karena kita tahu ya, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan, itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita terus berdoa Bapak Ibu. Mari kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, yang terutama tadi bertobat. Kita terus bertobat ya, kita ajak keluarga kita ajak semua saudara-saudara kita yang masih terus mungkin jauh daripada Tuhan. Mari kita bawa mereka dalam ibadah-ibadah kita, kita bawa mereka dalam doa kita, supaya semua mereka diberkati dan bertobat. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup kita malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas berkat karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah banyak belajar hal tentang apa yang harus kami lakukan saat kami melakukan penantian Tuhan, yaitu Tuhan mau supaya kami tinggal diam dalam hadirat-Mu. Kami banyak melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan setiap jalan-jalan kami yang jahat, meninggalkan setiap apa yang kami lakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah kasih anugerah-Mu memberkati mereka Bapa. Engkau memberikan kami hati seorang hamba, hamba yang taat akan Tuhan, hamba yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh dikuatkan, dimerdekakan Tuhan. Dalam situasi sulit seperti ini kami percaya pengharapan kami hanya ada dalam Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati keluarga demi keluarga kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Tuhan gereja-Mu, para pemimpin rohani kami bawa semua ke dalam tangan-Mu. Sebab inilah yang dapat kami lakukan Tuhan. Dalam kami tinggal diam di hadirat-Mu, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kemenangan yang besar akan kami alami Tuhan. Kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Situasi ini akan cepat berakhir Bapa. Kami sangat percaya pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan malam hari ini Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan, bahkan mereka yang sedang melakukan kul online hari ini Bapa. Biar Engkau memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati semuanya kami Tuhan, dan kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin.